Selamat sore, kami dari kelompok 7. Dan pada hari ini kami akan melakukan sosialisasi tentang SDG 4 yang berjudul Pendidikan Berkualitas. Di sini kami akan menampilkan tema kami, yaitu adalah perkembangan kecerdasan buatan bagi masa depan pendidikan mahasiswa dengan memanfaatkan artificial intelligence tanpa menghilangkan kreativitas. Berikut saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Lovelina L. Eliona Panggabean. Saya Faisal Faza. Saya Hemalia Putri. Saya Gina Safira Putri. Dan saya Frizali Tabayudawara. Saya di sini sebagai kameramen. Saya membawa kameramen dengan 3 lensa tele, lensa fix, dan lensa kit. Dan di sini saya juga menggunakan mikrofon BM800 untuk mendukung acara yang kita lakukan di siang hari ini. Dan peserta yang menjawab yang akan diwawancarai akan mendapatkan beberapa hadiah reward seperti mainan anak-anak serta bingkisan makanan. Nah, tapi sebelum itu guys, kita bakal ngasih brosur yang udah kita bikin, poster yang udah kita bikin ke beberapa orang dan akan kita wawancara, dan yang mau diwawancara akan kita kasih bingkisan tadi beserta dengan mainan. Sekian dari kelompok kami, silakan ikutin perjalanan kami. Bye-bye. I like the girls with their nails done now. Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Drago City Walk dan kita akan wawancarain kakaknya. Kalau gue tahu nama kakaknya siapa? Adisa. Halo, selamat malam Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh tahu dengan kakak siapa? Naila. Dengan Bapak Sapan? Dengan Bapak Amar. Oh, kakaknya siapa ya? Namanya? Nama saya boleh tahu namanya siapa? Nenek. Dari mana Pak? Saya dari tadi. Wow, dari Hotel Granda Pamperaga Bandung. Asal dari mana Pak? Oh, aku juga kelas di Bandung. Wow. Saya namanya Bara, Pak, dari kampus Telkom University. Di sini saya mau mensosialisasi mengenai artificial intelligence. Bapak tahu sebelumnya artificial intelligence? Sedikit banyaknya tahu sih. Sebelumnya kakak udah tahu belum AI itu apa? Belum.
Belum tahu ya. Sebelumnya Bapak tahu nggak tentang AI? Tahu? Bisa ngasih contoh gitu apa gitu misalnya? Sebelumnya Bapak tahu nggak sih AI itu apa? Terang tahu sih. Nah, AI itu tuh kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin. Jadi AI itu tuh semacam artificial intelligence yang kayak gitu. Ada kayak contohnya tuh kayak TikTok yang buat Tashiwa. Itu kan ada AI untuk jadi animenya gitu kan Kak. Itu contohnya salah satunya. Nah, AI itu kayak kecerdasan manusia yang diterapkan dalam sistem komputer. Kalau kakak bisa tahu, kayak contohnya ChatGPT kakak pernah pakai? Kalau Google Bard gitu? Kalau misal kayak filter-filter TikTok yang AI gitu kakak tahu kan? Tahu. Ya, jadi contohnya kayak gitu-gitu. Kalau kakak lihat nih kira-kira AI kayak gitu tuh berdampak positif saya contohnya itu buat happy, buat kehidupan atau hal justru negatif Pak? Kalau AI di zaman sekarang ya, karena saya juga di dunia desain grafis, AI itu ada sisi manfaat dan minusnya menurut saya ya. Tergantung penggunanya sih, tergantung penggunanya. Jika itu dia seorang desain grafis, motion grafis atau terjun di dunia bidang visual, itu akan sangat bermanfaat. Tapi bila digunakan di hal-hal yang tidak semestinya ya, dalam arti dia kayak komersil tapi tidak dengan izin atau tidak dengan lisensi yang baik dari platform-platform resmi, itu mungkin akan blunder juga buat mereka. Nah, penempatan AI sendiri itu harus di porsi yang pas juga gitu. Tidak bisa sembarangan orang memakai AI hanya dengan untuk konten-konten ya, mungkin kalau dilihat sekarang konten-konten ringan ya. Tapi nggak tahu ya, dari yang saya lihat terlebih dari musim pemilu mendatang AI itu sudah dipakai. Tapi kita lihat dulu yang paling penting itu AI kan. Kalau di desain grafis itu ada beberapa elemen. Nah, elemen-elemen itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kalau kita pergunakan sebagai komersil itu otomatis harus yang berbayar dan berlisensi. Untuk apa? Untuk menghargai karya cipta seorang pembuat ilustratornya. Kebetulan kita semua ini dari anak-anak SD Cafe Desain Grafis juga Pak ya. Kalau menurut aku sih itu tergantung orangnya buat nanggapinnya gimana sih ya. Jadi tergantung orangnya tuh memakainya dengan cara yang mana ya. Nah, Pak. Menurut Ibu, hal itu tuh berdampak positif atau negatif sih Bu, buat anak muda? Gimana anak mudanya sih? Positif. Gimana anak muda memakai itu? Menurut kakak, kalau yang kayak gitu-gitu tuh bisa ini nggak sih ngasih dampak positif ke kita sebagai di bidang pendidikan gitu? Oh ya, misalnya kakak nggak tahu, ya sebenarnya ini bisa berdampak positif juga untuk kayak pembelajaran kita gitu. Terus habis itu, kalau yang terakhir, misalnya kakak udah kuliah atau misalnya udah SMA gitu, pasti bakal pakai kayak tentang teknologi AI-nya itu Kak. Nah, kalau bagaimana AI itu sendiri berhubungan dengan pendidikan itu sendiri, apakah menurut Bapak itu hal bagus atau hal buruk kalau misalnya di dunia pendidikan itu dimasukkan AI? Seperti yang kita tahu ChatGPT gitu Bang. Menurut Bapak gimana sebagai? Aku bakal jelasin, itu adalah teknologi kecerdasan itu bisa menyerupai manusia. Dampaknya ke dunia pendidikan tuh bisa gede banget dan pastinya dong ada positif negatifnya. Untuk positifnya sendiri itu kita bisa misalnya belajar banyak gitu dari ChatGPT. Misalnya ChatGPT gitu. Cuma negatifnya ya itulah tadi bisa ya tahu lah ya, bisa curang gitu. Ya malah jadi kita jadi nggak tahu lah.
Untuk AI di kalangan Gen Z itu perlu, tapi lihat bagaimana usia anaknya. Kalau usia anak dari usia 12 tahun ke atas itu menurut saya udah bisa diajarkan ya, tapi dasarnya aja. Kalau itu anak usia dini belum masuk kategorinya, makanya AI zaman sekarang itu harus dikategorikan dulu. Itu untuk keperluannya untuk apa, dampaknya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan kedepannya itu AI untuk apa ya. Kan kita tidak seasal-asalan bikin AI, diupload hanya untuk asik-asikan. Itu belum sih. Makanya si AI untuk zaman sekarang harus dikategorikan menurut saya ya. Keperluannya untuk apa aja, dampaknya untuk bagaimana, terus buat pendidikan sendiri itu seperti apa. Kita juga diajarin di kampus mengenai dampak buruk dan negatifnya. Kebetulan Bapak ini seperti dosen kita semua. Sepertinya Bapak ini dosen juga ya. Orang-orang biasa ya. Tadi juga Bapak menyinggung mengenai Pilpres ya Pak, yang kalau nggak salah satu ininya calonnya menggunakan AI juga karyanya. Kayak 3D sebenarnya. Dia menggunakan 3D ya. Saya tidak perlu sebut mereknya. Ya. Calon paslon berapa. Cuman itu lebih ke 3D digunakan untuk motion. Untuk AI belum sih. Kalau untuk penggunaan AI, apalagi di musim pemilu ini, penggunaan AI itu harus agak sensitif ya sekarang ya. Apalagi dipakai pemilu itu benar-benar dikomersilkan kan, meskipun tidak mendatangkan value atau nilai jual, tapi kan itu kalau menurut saya ya nilainya masih sama gitu. Masih sama. Cuman untuk saya lihat beberapa paslon belum ada yang menggunakan AI. Kalau yang sekarang ada itu pendapat saya itu 3D motion itu. Oh ya, kita juga pengen bagiin ini brosur kalau misalnya kakak untuk pengetahuan tentang AI juga, kak boleh diterima. Dan kita juga ada bingkisan hadiah. Ini kak. Foto dulu, foto. Kebetulan kami ada sedikit brosur mengenai AI Artificial Intelligence untuk kita semua. Iya, Telkom University. Dan maaf Pak, saya juga ada bingkisan. Maaf ini Pak, ganggu ya, ada bingkisan. Maaf ya, foto sebentar ya Pak. Oh iya, sebelumnya Pak, ini aku juga mau ngasih kakak selembaran. Ini kayak buat edukasi, sosialisasi tentang AI. Dan kita juga mau ngasih hadiah oleh-oleh buat kakak ini ya Kak. Pas banget ya Pak, kita foto dulu Kak. Foto. Brosur mengenai AI, beberapa yang memiliki AI, dan kami juga mau ngasih ini sebagai tanda terima kasih sama Ya, asli. ya, makasih. Mau foto dulu. Ya, ini kita ada brosur diterima dulu aja. Dan bingkisan juga. Makasih ya. Iya. Untuk hari ini jadi kami ingin meliput bahwa kami telah melakukan sosialisasi dari pukul sekitar jam 4 ya sampai sekarang pukul 20.45 yang artinya menjelang jam 9 malam. Dan hari ini untuk konklusinya adalah Jadi kita udah mewawancarai beberapa orang dan beberapa kalangan dan dari beberapa umur juga, dan ternyata dari berbagai kalangan umur yang tadi kita sudah wawancara itu ternyata ada yang tidak tahu dan ada juga yang tahu gitu mengenai AI, dan kayaknya lebih banyak yang tidak tahu sepertinya tadi kita wawancarai. Nah, oleh karena itu maka kita tadi melakukan sosialisasi dengan membagi-bagikan brosur dan juga mewawancarai agar orang-orang lebih aware sama si AI ini, apalagi dalam dunia pendidikan. Mungkin bisa diwakil lagi? iya, dan juga tadi ada beberapa orang yang cuma tahu mungkin ya AI itu sekedar tren-tren di TikTok ataupun yang fun-fun aja gitu. Cuma tadi kami melakukan sosialisasi supaya orang-orang lebih, seperti tadi dibilang teman saya, lebih aware lagi terhadap bagaimana sih lisensi AI itu sendiri, lalu bagaimana sih AI itu tuh sebaiknya digunakan untuk menimbulkan dampak yang positif dan bukan negatif. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. I think the girls with their nails done. Kita hujanan demi kalian guys. Demi Pak Ridwan. Halo Mas. Demi Pak Ridwan, ya. Kedengeran. Kedengeran Pak hujannya. Hujan terus Pak. I love you.
Apa ini buat tambahan aja informasi ya kalian ya. Kalau kalian nanti masuk dunia kerja, mau itu dunia retail, hotel, terus startup, elemen-elemen itu harus yang berlisensi, lebih bagus kalau ada budgetnya. Nah, untuk saya sendiri di hotel sampai saat ini belum memakai ad karena belum ada budgetnya. Jangan asal comot ya. Oke lah, kita pakai free pick, mainnya di gratisan Factor G, tapi kan tetap kita mengedepankan di platform-platform berbagai kayak Shutterstock, iStock, dan lain-lain. Untuk aplikasi sendiri di dunia pekerja, apalagi startup, itu harus sudah yang berlisensi dan berbayar. Adobe 2023 kan sekarang AI berbayar lebih enak, tapi lebih ada budget tambahannya juga. Tapi lebih dimudahkan. Saya pakai 2023 tidak di-approve untuk di hotel sendiri karena mungkin beberapa orang masih melihatnya ini belum butuh gitu ya. Mungkin saya sendiri juga menyampaikannya mereka belum open minded tentang AI itu sendiri.